dalam podcast Erina dan Astri. Kali ini kita akan bahas apa, Tri? Di sini kami akan membahas tentang model konseptual keperawatan jiwa. Ya, jadi kali ini kami akan bahas model konseptual keperawatan jiwa. Tapi sebelum kita memperpanjang atau mendalami dalam arti model konseptual keperawatan jiwa itu, gimana kalau kita telah dulu, Tri? Apa itu model? Terlebih dahulu, apa sih menurut Astri model itu? Menurut saya, model itu adalah contoh. Misalnya ya, kita ini ingin menggambar. Nah, kita kan butuh objek ya untuk menggambar. Nah, misalnya kita di sini ingin menggambar sebuah botol nih ya. Nah, di situ kan botol itu sebagai objek, sebagai contoh atas apa yang ingin kita buat kan. Nah, jadi menurut saya model itu adalah contoh atas apa yang ingin kita kerjakan kayak gitu. Jadi model itu seperti contoh dari sesuatu apa yang kita buat atau apa yang kita kerjakan ya. Nah, selanjutnya kita konsep nih. Apa sih menurut Astri itu konsep? Kalau aku ya, kalau konsep itu seperti ide, terus rancangan kita kedepannya itu seperti apa tuh. Kalau kamu apa sih, Tri, konsep itu? Kalau menurut saya, konsep itu sebuah rancangan. Tahu lah ya kalau apa itu rancangan atau rencana kan? Ya. Terus kita masuk ke keperawatan jiwa. Apa sih menurut Astri keperawatan jiwa itu? Kalau menurut saya ya, keperawatan jiwa itu adalah ilmu yang mempelajari tentang psikologis, atau lebih tepatnya itu tentang kejiwaan seseorang kayak itu. Nah, Ya, jadi keperawatan jiwa juga kita belajar ya mengenai bagaimana caranya kita itu mempertahankan perilaku seseorang itu dengan apa sih seperti semula, seperti dia sebelum dia mengalami gangguan itu. Langsung kita masuk ke, jadi intinya itu model konseptual keperawatan jiwa. Kalau disambung itu jadi apa sih menurut kamu? jadi ya, model konseptual keperawatan jiwa itu adalah upaya diri kita untuk membantu seseorang dalam mengatasi stres dengan cara mekanisme coping yang positif. Ya, jadi model konseptual keperawatan jiwa itu pemicu ya, seperti pemicu. Jadi dia itu stresor, bagaimana kan seperti itu kan. Nah, Tri, jadi kita lebih mendalam nih tentang apa itu model konseptual keperawatan jiwa. Tadi kan sudah pengertiannya nih. Sekarang kita akan membahas macam-macam model konseptual keperawatan jiwa. Jadi dari yang sudah saya baca beberapa sumber-sumber yang tersedia, yaitu ada 9 model konseptual keperawatan jiwa. Salah satunya itu model komunikasi. Menurut Astri nih, apa sih model komunikasi itu? Kalau menurut saya yang pernah baca ya, jadi model komunikasi itu menurut Eric Berne itu beliau menyatakan bahwa setiap perilaku seseorang, baik itu verbal maupun non-verbal, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Nah, biasanya kegagalan perilaku dalam berkomunikasi itu sendiri karena komunikasi yang kita sampaikan itu tidak jelas dan mungkin bahasa itu berbeda. Misalnya nih, kita berbicara dengan lawan kita nih, kayak saya berbicara sama Anda kan. Nah, saya ini menyampaikan A, bisa jadi Anda itu beranggapan B kan. Nah, karena itulah cuman ya komunikasi itu jadi tidak efektif, sehingga bisa jadi menyebabkan salah paham. Nah, jadi persepsi mereka tuh berbeda ya. Tapi memang setiap orang itu pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda ya. Tergantung dia itu bagaimana menangkap pembicaraan lawan kita itu dengan isi pikiran kita. Nah, terus kan tadi kan kita membahas komunikasi itu ada non verbal maupun verbal nih. Kalau verbal itu bagaimana ya, Tri? Bisa dijelaskan? Kalau komunikasi verbal itu lebih ke lisan secara langsung, atau juga bisa juga itu lisan. Tapi kalau misalnya komunikasi non verbal itu dari ekspresi wajah. Misalnya kita senyum, kan itu sudah salah satu bentuk dari komunikasi kan? Ya, jadi jangan beranggapan bahwa komunikasi itu hanya sekedar berbicara aja, tapi dari ekspresi kita ini, dan kita berekspresi itu juga bentuk komunikasi kita terhadap lawan kita. Seperti kita senyum, kita nangis, itu termasuk dalam komunikasi kita. Kita menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kan tadi nih kata Astri ada gangguan dari orang tersebut kan, salah persepsi tadi kan. Nah, itu bagaimana tuh, Tri, mencegahnya itu? Bisa mencegahnya tuh bisa dengan cara kita nih kayak bangun kepercayaan. Misalnya kan biasanya kalau seseorang itu sudah memiliki kepercayaan kepada diri kita, biasanya kan orang itu kan mau tuh kan ngobrol, mau curhat kan, misalnya kayak dia nih lagi punya masalah. Nah, bisa jadi kan kalau misalnya kita tuh ajak ngomong terus, pancing dia terus, apa sih masalahnya, kan bisa jadi kan orang itu, oh
orang itu peduli loh sama aku. Jadi apa salahnya sih aku bercerita gitu kan. Nah, jadi kan lebih gimana ya, lebih efektif kayak itu kamu ngomongnya tuh. Iya, benar-benar. Terus ya, kalau seseorang itu tidak apa sih, memiliki ketidakmampuan dalam berkomunikasi, orang tersebut akan merasa stres, dan dari kita stres itulah akan pemicu menjadi gangguan jiwa. Itu bisa dibilang itu pertama ya, baru awal kita itu merasakan dari stres itu langsung bisa jadi kalau dia terlalu stres dan memikirkan apa yang dia rasakan itu tanpa dia mengungkapkan, itu bisa jadi dia tertekan, dia kepikiran terus kan, dan bisa jadi dia gangguan jiwa, langsung depresi dia langsung ya kan. Nah, misal nih contohnya, kalau misalnya saya nih ada punya masalah nih dengan Astri nih, ada masalah, dan Astri itu sering bisa dibilang tuh mengejek-ejek saya, tapi saya tidak memiliki ketidakmampuan dalam berkomunikasi yang efektif dengan Astri. Misalnya kan kalau misalnya orang nih dia bisa memiliki komunikasi yang baik, yang efektif, pasti dia bilang, Astri saya tidak suka nih dengan kamu, kan dengan berbicara kamu saya tidak suka. Tapi apabila dia tidak memiliki ketidakmampuan dalam berkomunikasi, dia hanya mendem, diam, dan dia hanya memendam dirinya sendiri, memendam apa yang ia rasakan gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan saya ini stres gitu kan, contoh itu. Terus tadi kan sudah nih dalam pencegahannya nih. Selanjutnya jadi Astri kan dari 9 model tadi nih, 9 model, tapi kita hanya membahas model komunikasi saja nih. Nah, pasti ada dari setiap model itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih. Menurut Astri, apa sih yang Astri ketahui tentang kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi? Kalau menurut saya ya, kelebihan dari model komunikasi ini itu tuh lebih tersampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Karena apa? Karena kan kita kan bertatapan muka langsung, berbicara langsung, maksudnya lebih efisien lah dalam kita berkomunikasi itu kan. Jadi kita tuh tahu secara langsung apa sih yang dirasakan pasien kita itu. Nah, jadi lebih mengetahui ya apa yang dirasakan oleh pasien kita itu. Nah, ini kan sebagai kita perawat juga nih kan, kita harus lebih membangun kepercayaan kita terhadap pasien kita, apapun itu pasiennya, terutama dengan pasien dengan gangguan kejiwaan, karena lebih susah dibanding dengan pasien yang sakit biasa. Karena kalau kita gangguan jiwa itu kita harus benar-benar teliti, benar-benar lebih dekat dengan mereka, karena kan mereka butuh support dari kita, support system dari kita. Nah, terus untuk kelebihan tadi kan sudah dibicarakan oleh Astri, dan juga ya kalau misalnya kelebihan dari komunikasi itu kita kan otomatis lebih dekat dengan mereka, terus juga persepsi mereka itu mungkin bakal berubah dari yang kita bicarakan nih, yang kita bilang misal nih Astri, saya menganggap Astri itu seperti ini, tapi dengan Astri bisa berkomunikasi, dia bisa mengungkapkan bahwa dirinya itu tidak seperti itu. Jadi saya itu berpendapat oh iya benar, Astri itu memang seperti ini, bukan dalam pikiran kan, bukan dalam pikiran saya seperti itu kan. Nah, jadi untuk terakhir nih, bahwa kita itu memang membutuhkan itu, memang sangat penting dalam berkomunikasi itu, karena kan kita yang notabene itu kan berinteraksi kan satu sama lain, kita berkehidupan sosial, otomatis kita memerlukan bantuan orang lain, dan mereka nggak tahu nih bahwa kita tuh perlu bantuan mereka kalau kita tidak berbicara, kalau kita tidak berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ada masalah, kalau kita ada sedikit permasalahan dengan seseorang, otomatis kita harus berbicara, jangan kita pendam. Karena kalau dengan kita pendam itu, kita akan kepikiran, tertekan kita mungkin ya kan. Terus dari kita tertekan itulah jadi stres, kita stres, kita mau diri tuh, aduh saya nggak mampu nih karena saya sering dibilang gini oleh orang. Seharusnya kita harus berbicara dengan mereka, seharusnya kita berkomunikasi dengan mereka, apapun permasalahannya kita harus berkomunikasi, karena ya itu tadi, komunikasi sangat penting, baik itu komunikasi verbal maupun non verbal, karena ruginya di diri kita ya, ruginya itu di diri kita kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dan efektif. Ya, jadi mungkin itu saja ya perbincangan kita mengenai model konseptual keperawatan jiwa, khususnya model komunikasi. Sampai jumpa di lain waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.